Ini 15 Januari 2025, kembali bahas Bitcoin. Saya bersama teman-teman sekalian. Kalau mungkin kalian yang baru nonton, kalian bisa tonton beberapa video saya sebelumnya tentang Bitcoin. Ini adalah patokan saya yang paling sederhana untuk Bitcoin. 87 sampai ke 88, 89. Ini adalah salah satu area buy yang menarik kalau kalian tradingnya di pasar spot. Menurut saya ini salah satu checkpoint pertama kalau kita harus ngebuy. Walaupun nanti semisal dia drop signifikan, tapi at least 87 ini patokan utama, 87 89. Dan kemarin saya sampaikan 9391 ini adalah equal lows. Dari mana equal lows-nya? Kalau misal teman-teman bingung, saya patoknya dari mana equal lows-nya. 1 2 3 4 5. Ini sebelum dia hit yang ini ya, berarti yang ke-6. 6 kali percobaan berarti, atau 5 kali percobaan sebelum yang kemarin. 5 kali percobaan dia nyampe area tersebut, yang terjadi apa? Rebound. Up, drop, test, rebound. Up, drop, test, rebound. Up, drop, test, rebound. Up, drop, test, rebound. Dan di sini sama juga. Up, drop, test, rebound. Dan di sini ketahan, rebound lagi. Dan apa yang bisa kita dapatkan kalau misalnya kita ngelihat pembentukannya seperti ini? Tentu yang kita bisa ketahui adalah maka masih ada potensial dia kembali bullish. Ya, memang susah, tentu banyak yang memang berspekulasi dia bisa turun lebih dalam. Tapi kalau saya sih ngomonginnya basically secara teknikal aja. Dia strong masih di atas 93, strong masih di atas 91, walaupun ini liquidity grab, dia tarik lumayan signifikan. Sekali hajar drop sampai 89, lalu dia rebound kembali, balik lagi ke atas untuk recover. Jadi big potential kalau misalnya dia bisa menunjukkan penguatannya. Kalau kita ngomongin dari minor downtrendnya, maka possible dia akan nge-retest within this one. Ini di harga berapa? Teman-teman kan mungkin bertanya, itu emang di harga berapa? Ini ada di harga 99 sampai ke 100.000. Big potential dia akan nge-retest 99 sampai 100.000 dulu. If this one breaks, artinya apa? Pembentukannya pun akan jadi lebih menarik ya teman-teman. Jadi up, drop, kan ini retest untuk pembentukan lower high-nya. Artinya jika lower high-nya ini di breakout, dia nge-retest dan berhasil break equal high-nya, potensial dia lanjut ke 104. Jadi momentum bullish masih ada, ya tentu masih ada di dalam pemikiran saya untuk momentum bullish. Tapi sekarang patokannya adalah berhasil break 99 sama 100.000 ini. Break 2 ini aja going up strong menuju 104 ke 106.000. Simple. Ya, berhasil break 99 100 ini going up strong ke sana. Namun jika enggak bagaimana? Ya, teman-teman tinggal ngeliat aja kan. Ini kan sebenarnya lower high. Maka kalau misalnya kita ngomongin basically secara downtrend market structure, low, high, lower low, lower high, lower low, lower high, nextnya adalah lower low, which is dia akan ngehit di 87 kalau misalnya dia bisa sampai ke area sana untuk melanjutkan lower high lagi, bolak-balik di sini aja. Oke, jadi karena ini pakai daily, teman-teman juga perlu confirmnya berdasarkan daily. Ini kemarin waktu dia berhasil tarik, saya bilang ini oke kalau teman-teman mau entry buy. Kenapa? Karena dia secara closingan dailynya pun masih strong above 93, 91. Dan bersyukur bagi teman-teman yang mungkin menjalankannya, happy profit. Dan ini sekali lagi saya nge-call kalau teman-teman mau untuk entry bisa tunggu di 99.100. Ini teman-teman manfaatkan buat sell dulu sambil nanti tunggu closingan daily. Kalau misalnya nanti teman-teman anggap profit ya 99.100, dia drop ke 98 atau mungkin 99.0, teman-teman take profit, lalu habis itu sebelum closing daily dia up strong, dia retest dan lanjut up, teman-teman bisa buy for continuation. Tapi yang pasti tentu kita ketahui apa, market kalau misalnya bentuknya masih base seperti ini menunggu sesuatu hal. Salah satu yang dia tunggu adalah sampai Trump dipilih. Ya, dipilih ini diangkat sebagai seorang presiden, inaugurasinya beliau. Kenapa? Karena dengan adanya inaugurasinya beliau, kita perlu melihat 100 hari pekerjaannya beliau mau ngapain. Ya, 100 hari pertama itu adalah hal paling penting. Teman-teman bisa Google tentang hal tersebut ya. 100 hari pertama ketika dia memulai pemerintahan itu adalah hal yang penting. Kenapa? Karena kita bisa ngeliat shifting dalam policy atau kebijakan yang dia akan tentukan. Jadi kalau misalnya menurut saya, teman-teman di sini bisa menunggu sampai Trump untuk melihat bagaimana perubahan yang terjadi. Namun nanti malam akan ada new CPI. Ya, CPI ini juga berpengaruh signifikan juga terhadap currency pun juga terhadap Bitcoin. Kenapa? Ya karena ini membantu melihat data inflasi yang ada. Kalaupun memang datanya good either for US dollar atau Bitcoin, kita tinggal ngeliat aja bagaimana momentum yang terbentuk dalam Bitcoinnya sendiri. Ya, kalau misalnya teman-teman tradingnya di altcoin atau misalnya di layer 2 begitu ya, atau misalnya teman-teman tradingnya di Ethereum, teman dari Bitcoinnya sendiri, atau Solana, terserah, teman-teman juga bisa basically ngeliat dari Bitcoinnya aja sih. Kalau misalnya Bitcoinnya kembali up strong, teman-teman bisa follow the trend dengan altcoin lainnya. Walaupun memang kan biasanya
Bitcoin dominansinya dulu harus turun agar bisa altcoinnya membara. Tapi menurut saya sekarang ini mungkin keduanya bisa berjalan beriringan. Jadi ketika Bitcoinnya juga semangat, altcoinnya pun juga ikutan semangat lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat Bitcoinnya lanjut nih naik ke 99, naik ke 100 ribu, itu membuka peluang juga kalau teman-teman tradingnya di altcoin yang lainnya. Begitu ya, jadikan ini sebagai referensi, teman-teman sesuaikan lagi dengan trade kalian masing-masing. Saya trade di Bitcoin basically di spot, jadi fokus utama saya sebagai investasi. Kalau kalian trade di dalam CFD ya, at least kalian patokan utamanya juga dari teknikal yang ada.